Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Qala Abu Darda radhiyallahu an, berkata seorang sahabat Nabi yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, man akthara dzikral maut qalla farhuhu, barang siapa yang sering mengingat kematian, qalla farhuhu, maka sedikit gembiranya. Sedikit gembiranya. Atau dia tidak akan sering gembira berlebihan. Jadi orang-orang yang sering ingat kematian itu sedikit gembiranya. Kalau jamaah sering gembira apa sering susah? Sering gembira. Apakah ucapan sahabat di sini keliru? Karena prakteknya kebanyakan manusia yang katanya ingat mati banyaklah gembiranya daripada sedihnya. Maka ucapan sahabat Abu Darda ini adalah sesuai dengan sabda Nabi, yang mana Nabi pernah mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Ternyata benar, orang-orang yang sering ingat kematian itu hidupnya selalu di dalam kekhawatiran. Khawatir akan nasibnya, khawatir akan akibat yang dia rasakan setelah kematiannya. Ditambah lagi, kematian itu tidak lama lagi atau sebentar lagi. Ini nasihat dari sahabat Abu Darda. Barang siapa yang mengingat kematian dengan sebenar-benarnya, dia akan qalla farhuhu, sedikit gembiranya. Kemudian yang kedua, nasihat dari Syekh Ali At-Tantawi, terutama bagi kaum muslimin yang ingin mendapatkan kegembiraan yang hakiki.
Beliau mengatakan as-sa'adatu ta'ti min dakhilin nafsi. Sumber bahagia itu sudah ada di dalam hati setiap manusia. Jadi beliau mengatakan kunci bahagia itu telah ada di dalam hati setiap manusia. Berarti di sini bahagia itu gratis. Bahagia itu tidak mahal, atau sudah Allah beri caranya dengan gratis, tidak bayar, tidak mahal. Telah ada, kata beliau, di dalam hati setiap manusia. Wa la ta'ti min kharij. Bahagia itu kuncinya bukan di luar hatinya. Jadi seakan-akan beliau mengatakan kunci bahagia manusia itu bukan di luar hatinya, tapi hanya di hatinya. Aqulu lakum mas-sa'adatu fi kalimatin wahidah. Akan aku sampaikan kepada kalian satu kata saja tentang kunci bahagia. As-sa'adatu hiya ridha. Kunci bahagia itu adalah ar-ridha. Jadi jamaah sekalian, kunci bahagia itu ar-ridha. Fa idza aradtum an yakunu su'ada fardu. Kalau kalian bercita-cita jadi orang bahagia, ridholah. Apa itu makna ridho? Ridho itu adalah merasa puas, merasa cukup, merasa bahagia, dan mencintai apapun yang diberikan oleh Allah. Allah kasih sakit, bahagia. Allah kasih uang, tambah bahagia. Allah kasih musibah, bahagia. Allah kasih keamanan, keselamatan, juga bahagia. Makanya dulu disebutkan dalam hadis, Nabi pernah mengatakan di depan para sahabat, orang-orang soleh dahulu mereka bahagia dikala mendapatkan musibah, sebagaimana bahagianya kalian mendapatkan nikmat. Kalau dipikir-pikir, ini waras apa tidak? Kaki terjepit, tertawa. Ini orang waras apa tidak, jamaah? Kalau kita lihatnya, ini enggak waras ini orang. Mobil nyemplung ke sungai, dia ketawa. Kalau kita lihat orang seperti ini seperti orang gila. Tetapi ada, jamaah, Nabi sudah katakan, orang saleh dahulu kalau mereka dapat musibah, mereka bahagia seperti kalian bahagia mendapatkan nikmat. Ternyata itu sangat mungkin. Kenapa mungkin? Karena kunci bahagia itu bukan dengan apa yang kita miliki. Mau yang kita miliki ada, mau yang kita miliki itu hilang. Kata Syekh At-Tantawi, bukan itu kunci bahagia, tapi kunci bahagia adalah ar-ridha. Maka di sini, ma'asyiral muslimin, ada dua hal yang harus kita bedakan, yang selama ini kita tidak pahami dengan baik. Yang pertama, kita harus paham kunci bahagia. Yang kedua, kita harus paham faktor pendukung bahagia. Jadi pahami dua istilah ini. Istilah yang pertama,
adalah kunci bahagia. Istilah yang kedua, faktor pendukung bahagia. Sudah paham sekarang ada dua istilah? Apa itu kunci bahagia? Kunci bahagia adalah ar-ridha. Kunci bahagia adalah ar-ridha. Faktor pendukung bahagia adalah banyak. Contohnya uang, kendaraan, rumah, istri, anak-anak, harta benda, kekayaan, jabatan. Itu namanya faktor pendukung bahagia. Sekarang kalau kita ditanya, lebih semangat cari kunci bahagia apa lebih semangat mencari faktor pendukung? Ya, kenyataannya kita lebih semangat mencari faktor pendukungnya. Apa beda kunci bahagia dengan faktor pendukung bahagia? Beda jamaah. Kalau faktor pendukung seperti rumah, istri, anak, uang, harta, jabatan, kekayaan, kalau ada, tidak dijamin bahagia, tapi bisa bahagia. Karena banyak orang yang punya harta banyak juga tidak bahagia, ada. Ada yang dapat anak, tidak bahagia juga ada. Ada yang setelah beristri, bukan bahagia malah tambah susah juga ada. Itu namanya faktor pendukung. Yang namanya faktor pendukung itu, kata para ulama, bukan jaminan orang itu bahagia. Makanya kalau jamaah lihat sesuatu yang sesuatu itu ada padanya faktor pendukung bahagia, jangan langsung mengatakan orang itu pasti bahagia. Ini keliru jamaah. Maka faktor pendukung boleh banyak, tetapi faktor pendukung itu tidak selamanya bikin bahagia. Bisa jadi orang yang tinggal di gubuk renyot lebih bahagia daripada orang yang tinggal di istana. Kenapa demikian? Karena istana itu sifatnya hanya faktor pendukung, bukan kunci bahagia. Ini perbedaan faktor bahagia atau penjelasan dari hakikat dari faktor bahagia. Adapun kunci bahagia adalah sesuatu yang jika ada pada seseorang pasti bahagia apapun keadaannya. Mau dia susah, mau senang, mau dapat musibah, mau dapat nikmat, dia pasti bahagia. Makanya Nabi mengatakan orang soleh dahulu bahagia mendapatkan musibah sebagaimana kalian hari ini mendapatkan nikmat bahagianya. Kalau dipikir bagaimana cara mencerna sabda Nabi ini? Selama ini kita dengar hadis ini seakan-akan ini hanya untuk orang dulu. Untuk orang sekarang tidak mungkin. Itu kalau kita pikir. Ternyata setelah para ulama menjelaskan maksud sabda Nabi ini, kenapa orang soleh dahulu bisa merasakan kebahagiaan dikala mendapatkan musibah seperti kalian dapat nikmat bahagianya? Ternyata orang dulu yang soleh-soleh, mereka telah berhasil memegang kunci bahagia. Kalau ditanya, jamaah sudah pegang belum kunci bahagia? Jawabnya wallahu a'lam bishawab. Kemungkinan belum. Kemungkinan baru mau megang. Kenapa demikian? Kita belum memegangnya. Karena kunci bahagia itu tidak mudah memperolehnya. Dan ternyata kunci itu adalah ar-ridha. Selalu merasa puas, selalu merasa cukup, selalu merasa tenang
selalu mencintai apapun yang Allah berikan, sehingga musibah itu datang disambut dengan kegembiraan, sebagaimana gembiranya kalian mendapatkan nikmat, kata Nabi. Itulah kunci orang soleh dahulu. Makanya kalau kita lihat ada kisah sahabat, dia jabatannya kalau dilihat gubernur, kalau sekarang jabatannya gubernur. Ketika sahabat Umar melihat isi rumahnya, yang ada hanya kompor. Yang ada hanya kompor, itu pun terpaksa punya. Kenapa terpaksa punya, jamaah? Ya untuk masak kue. Kalau tidak ada kompor ya tidak bisa masak kue, roti. Kenapa bahagia sahabat itu sangat mudah? Kalau kita ini kan bahagianya mahal, jamaah. Harus punya rumah besar dulu baru bahagia. Harus punya istri yang cantik dulu katanya baru bahagia. Harus punya anak-anak yang sehat, yang pendidikannya mahal baru bahagia. Kita ini taraf kebahagiaannya terlalu tinggi atau mahal. Makanya manusia zaman ini seringlah sedihnya daripada bahagianya. Karena dia telah membuat bahagia bagi dirinya itu mahal. Padahal bahagia itu, kata Imam At-Tantawi, sudah ada di dalam hati setiap manusia. Hanya saja manusia tidak mengambilnya, justru sibuk mengambil faktor pendukung bahagia. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat sangat mengetahui. Makanya Nabi kalau kita lihat 2 bulan sampai 3 bulan di rumah Nabi itu tidak ada api yang hidup. Maksudnya Nabi itu tidak ada makanan yang bisa dimasak. Nabi selama 2 bulan makan kurma. Itu pun hanya beberapa butir, dan itu pun kadang cuma diberi susu oleh tetangga. Saking miskinnya. Tetapi apakah Nabi mengeluh? Apakah Nabi merasa sengsara? Nabi tetap bahagia. Karena bahagia itu di dalam hatinya berupa ridha, bukan di luar hatinya. Adapun faktor pendukung, kita tidak pungkiri bisa bikin bahagia. Tetapi hendaknya orang yang bertakwa mencari kunci bahagia. Lebih penting daripada mencari faktor pendukung. Karena mencari bahagia dengan faktor pendukung itu beresiko. Kenapa ada orang korupsi? Ya karena pengen bahagia, pengen harta banyak. Kenapa orang berzina? Ya karena pengen bahagia, tidak puas dengan istrinya. Kenapa orang mencuri? Ya karena pengen bahagia supaya dapat uang, gak capek-capek nyuri saja katanya. Kenapa ada begal? Karena dia pengen bahagia, punya motor cepat, tidak perlu nabung dulu. Maka orang ketika mencari kebahagiaan dengan jalur faktor pendukung itu beresiko hidupnya. Tapi kalau dia mencari bahagia dengan kuncinya, maka dia dapat bahagia dunia akhirat. Tapi kalau cari bahagia dengan faktor pendukung, beresiko. Resikonya di dunia, di akhirat kena hisab, bahkan bisa kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nasihat dari Al-Imam atau Syekh Ali At-Tantawi, ini nasihat yang luar biasa. Menyadarkan kita ternyata kita telah tenggelam dalam faktor-faktor yang menimbulkan atau pendukung kebahagiaan.
tetapi kita tidak peduli dengan kunci bahagia, padahal kunci bahagia itu sebenarnya telah ada di dalam jiwa manusia, telah ada di dalam hatinya. Maka mulai sekarang coba diperbaiki cara bahagianya. Yang paling penting bukan faktor pendukung. Yang paling penting bahagia itu memiliki kunci bahagia, yaitu ar-ridha. Adapun faktor pendukung bila ada disyukuri, kalau tidak ada jangan sampai bikin tidak bahagia. Karena bahagia tidak menunggu faktor pendukung, tetapi sudah ada di dalam hati seseorang jika dia pandai menggunakannya. Kemudian kita masuk pada pembahasan kita mengenai musibah. Musibah ini adalah sesuatu yang bisa mengikis kesombongan. Orang yang paling sombong yang pernah kita kenal siapa jamaah? Tetangganya? Ya bukan jamaah. Tetangga kita insya Allah baik-baik. Orang yang paling sombong yang pernah kita kenal adalah Fir'aun. Itu orang paling sombong luar biasa. Yang kedua, orang yang paling sombong yang pernah kita kenal adalah Qarun. Sombongnya juga luar biasa. Maka ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, itu musibah yang luar biasa. Kalau Fir'aun tenggelam apa jamaah? Tenggelam laut. Maka langsung ketika itu Fir'aun bertaubat kepada Allah dan mengakui beriman kepada Rabbnya Bani Israel. Tetapi waktunya terlambat. Bayangkan jamaah, musibah luar biasa. Mengikis kesombongan sebesar gunung. Mengikis kesombongan yang begitu besar dari hati Fir'aun. Maka kata para ulama, seandainya tidak ada musibah, manusia itu pasti kebanyakannya sombong. Kalau ditanya, kau bisa demikian? Iya. Kebanyakan manusia itu kalau tidak ada musibah sombong. Contohnya kita saja kadang ada kesombongannya, tapi ingat, kalau sakit sombongnya hilang. Apalagi kalau sakitnya stroke, sekujur badan, langsung hilang sombongnya. Begitu hebatnya musibah. Begitu juga Qarun. Qarun ini dikisahkan, kapan Qarun sombongnya hilang? Qarun ini sombongnya hilang ketika tanah itu mulai menelannya. Yang mana ketika tanah menelan Qarun, maka Qarun mulai sadar dan bertaubat atas kesalahannya. Tetapi tanah itu sudah sampai ke bahunya. Jadi ketika tanah menelan Qarun sampai ke bahu, maka Qarun mulai sadar dan mengakui kesalahannya, kesombongannya. Tetapi waktunya sudah terlambat. Akhirnya Qarun pun tenggelam, seluruh hartanya tenggelam bersama dirinya. Maka ini menunjukkan musibah itu luar biasa manfaatnya. Benar-benar membersihkan hati manusia. Membersihkan hati manusia dari kesombongan. Berkata Syekh Abdul Qadir rahimahullah Al-Jilani, musibah itu ada 3 fungsinya. Fungsi yang pertama adalah sebagai balasan dosa yang manusia lakukan. Itu fungsi musibah yang pertama. Fungsi musibah yang kedua, kata beliau, adalah sebagai penghapus dosa. Fungsi musibah yang ketiga adalah pengangkat derajat. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kita kan sering kena musibah. Bisa musibah sakit,
bencana alam, atau musibah dapat pasangan yang tidak menyenangkan, atau musibah keluarganya yang sakit, atau musibah kecelakaan. Yang jadi pertanyaan sekarang, musibah yang sering kita derita, dari 3 ini kira-kira yang mana kita dapatkan untuk balasan dosa kita, untuk penghapus dosa kita, atau untuk pengangkat derajat? Maka Syekh menjelaskan, kalau seseorang dapat musibah, dia tidak sabar, bahkan mengeluh kepada makhluk, maka musibah itu adalah balasan atas dosanya. Jadi kalau jamaah dapat musibah, tidak sabar, mengeluh, maka musibah itu adalah balasan atas dosanya di dunia. Yang kedua, kalau seseorang dapat musibah, kemudian dia bersabar, tidak mengeluh, tidak bersedih, tidak gelisah, dan tidak merasa berat melakukan ketaatan, maka itu musibah sebagai penebus dosa. Misal jamaah sakit, ketika sakit semakin semangat berzikir, ketika sakit maunya ke masjid terus. Aneh juga nih orang, giliran sakit maunya ke masjid terus. Ketika sakit dia semakin semangat pengen baca Quran. Maka sakit yang seperti ini, musibah seperti ini, kata Syekh, adalah musibah jenis penggugur dosa. Kalau seseorang dapat musibah, setelah dapat musibah dia gembira, setelah dapat musibah dia cocok dengan musibah itu, setelah dapat musibah hati tambah tenang, jiwa merasa tentram, semakin taat, berarti musibah ini pengangkat derajat. Kira-kira antum yang mana jamaah? Azab atas dosa yang dilakukan untuk penghapus dosa atau pengangkat derajat? Kalau pengangkat derajat kayaknya belum jamaah. Ini derajat yang luar biasa. Jadi kalau ada orang dapat musibah, hatinya tenang, seakan-akan tidak ada musibah. Bahkan kata para ulama, kalau dia dapat musibah dia gembira, sebagaimana gembira dapat nikmat. Pernah jamaah jatuh dari motor gembira? Belum pernah kan? Berarti belum pernah musibah yang angkat derajat. Berdasarkan penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi beliau memberikan tingkatan-tingkatan musibah. Jadi tidak mudah menjadikan musibah itu pengangkat derajat. Dan juga tidak mudah menjadikan musibah itu penebus dosa. Yang paling mudah itu menjadikan musibah itu azab di dunia sebelum azab di akhir, itu yang paling mudah. Kenapa? Ya karena memang sifatnya manusia itu mudah mengeluh. Karena memang sifat manusia itu tidak sabar. Baru ditegur sedikit lah panas. Maka begitulah. Maka dari sini jamaah sekalian, hendaknya kita merenung kalau dapat musibah. Musibah ini azab, penebus dosa, atau pengangkat derajat. Direnungi. Apalagi di masa banyak kaum muslimin yang tertimpa musibah di saat ini. Mudah-mudahan diberi kesabaran, itu minimalnya. Kalau dikatakan diberi ridha itu tidak mudah, tapi berat. Karena memang ridha itu tingkat paling tinggi dalam musibah. Ridha, merasa senang, merasa gembira, merasa tenang,
merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa ketika melihat rumahnya hancur. Seperti seakan-akan rumahnya itu tidak hancur. Ketika melihat mungkin mobilnya hilang, seakan-akan mobilnya itu masih ada. Biasa saja. Derajat ini benar-benar tidak mudah untuk diraih kecuali oleh orang-orang yang ridha. Maka dari sini kalau ditanya musibah ini ujian atau azab, maka ujian atau azab sebuah musibah itu tergantung masing-masing manusia. Tergantung masing-masing manusia. Kalau dia bersabar itu ujian. Kalau dia tidak sabar itu azab sebelum azab di akhirat. Jadi tinggal pilih. Mau pilih sabar atau tidak. Kalau dia pilih sabar, maka itu adalah ujian yang Allah berikan untuk menghapus dosa-dosanya. Bila dia ridha, untuk mengangkat derajatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ketika terjadi musibah, maka kita akan sering mendengar ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Disebutkan di dalam hadis bagaimana sikap kita terhadap kematian. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang hasan, Nabi mengatakan kematian adalah hiburan bagi orang beriman. Jadi mati itu jamaah, Nabi katakan hiburan bagi orang beriman. Kalau jamaah pengen dihibur tidak? Kalau ditanya pengen dihibur tidak? Ya pengen, tapi jangan dengan kematian. Kenapa sekarang jamaah tidak pengen dihibur dengan kematian? Ya karena tidak tahu setelah mati terhibur apa tersiksa, itu jawabnya. Tetapi setelah sakaratul maut, orang beriman itu tahu dia bakal terhibur. Makanya Nabi mengatakan kematian itu hiburan bagi orang beriman. Taunya kapan kalau itu hiburan? Ketika sakaratul maut. Kalau sekarang jamaah belum tahu, maka jangan kepedean. Ngapa bunuh diri? Kata Nabi hiburan Pak Ustadz. Biar hiburan, kata Nabi mati gitu. Jadi kalau mati hiburan, jadi dia bunuh diri. Ini tidak benar jamaah. Orang tahu kematian itu hiburan ketika sakaratul maut. Makanya Nabi mengatakan kematian itu hiburan bagi orang beriman. Makanya kalau ada orang beriman yang meninggal jamaah, jangan suuzon. Kita kadang berlebihan, kasihan. Padahal kita yang lebih pantas dikasihani. Allah sedang ingin menghibur mereka. Jadi orang yang mati itu, Nabi katakan hiburan. Hiburan yang bagaimana? Allah ingin segera memberi mereka balasan. Allah ingin segera mengistirahatkan mereka dari penatnya dunia ini. Allah ingin memberikan mereka kabar gembira. Antum jangan salah paham kalau nengok orang yang mati kena bencana. Jangan keliru jamaah. Kadang kita berlebihan. Di satu sisi kita boleh sedih, tapi di sisi lain kita harus berbaik sangka kepada Allah. Karena kematian orang beriman itu kata Nabi hiburan. Karena dengan kematian manusia istirahat yang sebenarnya. Jadi kalau ditanya kapan istirahat? Istirahat itu setelah mati jamaah. Sekarang belum istirahat. Sekarang waktu ujian. Maka kalau ada orang meninggal, mustarah, mustarih. Nabi katakan dua. Orang meninggal itu mustarah, mustarih. Apa makna mustarah, mustarih? Mustarah itu
kalau dia orang jahat, orang lain istirahat dari dia. Tapi kalau dia orang baik, mustarih, dia yang istirahat. Jadi jamaah pilih yang mana? Pilih mustarah apa mustarih? Ya pilih mustarih jamaah. Kalau kita orang baik, kalau dia orang baik, justru mati itu istirahat. Kalau dia orang jahat, orang lain istirahat dari dia. Maka sekarang tugas kita bagaimana jadi orang baik agar mati itu jadi hiburan, agar kematian itu jadi istirahat terbaik. Maka kata para ulama, tidak ada istirahat yang lebih indah melebihi istirahat setelah kematian. Antum jamaah kalau pulang dari kerja istirahat, itu belum indah istirahatnya. Walaupun istirahatnya ketemu istri, ketemu anak-anak, duduk di sofa spring bed yang empuk, itu belum indah istirahatnya. Kalau istirahat setelah kematian, pemandangannya surga jamaah. Disebutkan di dalam hadis, orang yang beriman itu setiap hari di alam kuburnya diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Jadi istirahat di dalam kubur itu selalu memandang surga. Maka tidak ada pemandangan yang lebih indah dan menyenangkan daripada memandang surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka di balik setiap musibah ada hikmah yang tidak bisa terkadang kita cerna dengan baik. Yang mana sebagian manusia menyangka musibah itu semata-mata siksaan. Sebagian orang menyatakan bahwasanya semata-mata musibah itu hanya untuk menyiksa, menyengsarakan manusia. Padahal Allah memberi musibah itu dengan maksud tujuan yang sangat indah. Di antara tujuan musibah adalah mengistirahatkan orang beriman. Jadi kalau jamaah ada saudaranya meninggal dunia, seorang muslim, tapi Pak Ustadz dia muslim tapi belum ngaji sunnah. Nah, ini bingung dia mikirnya. Yasinan tiap malam katanya, bid'ah tiap malam. Gimana? Kata Imam Ahmad, disebutkan dalam sebuah fatwa beliau. Beliau pernah mengatakan kuburan orang yang beriman adalah taman-taman surga walaupun dia melakukan dosa besar. Walaupun dia melakukan dosa besar. Tetapi dosa besar di sini belum sampai pada taraf kekufuran atau kemurtadan. Beda dengan kuburan orang-orang kafir musyrikin. Maka dari sini menunjukkan walaupun mungkin saudara kita belum mengenal sunnah, tetapi statusnya muslim, kata Imam Ahmad, kuburannya adalah taman-taman surga. Jadi kalau kita lihat bencana alam yang terjadi di tengah kaum muslimin, entah dia mengenal sunnah atau belum, entah dia bermanhaj salaf atau bukan, kata Imam Ahmad, selama dia muslim, walaupun terjatuh dalam dosa besar dan dosa besar yang bukan mengeluarkan dari Islam, kuburannya kata Imam Ahmad adalah taman surga. Ini menunjukkan hiburan yang luar biasa. Maka hendaknya jamaah sekalian, hendaknya kita selalu berhusnuzan dengan kaum muslimin yang tertimpa musibah. Karena bisa jadi kalau umur mereka panjang,
justru dosanya tambah banyak. Allah mencabut roh seseorang, nyawa seseorang, itu di antara fungsinya agar dosanya cukup batas itu saja, yang akhirnya dosanya tidak bertambah, tidak bertambah, yang bisa jadi dosa segitu bisa dihapus oleh amal solehnya selama hidup di dunia. Maka singkatnya, kembali ke sabda Nabi, kematian itu kata Nabi hiburan bagi orang beriman. Bukan berarti minta mati, tetapi hiburan bagi orang-orang yang telah sadar bahwasanya ketika sakaratul maut dia terhibur dengan kabar gembira yang datang kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian-kematian kaum muslimin, mukminin sebagai hiburan mereka sebagaimana sabda Nabi. Dan mudah-mudahan kematian kaum muslimin itulah yang terbaik, karena Allah ingin segera membalas amal soleh mereka di alam barzakhnya, karena Allah ingin segera mengistirahatkan mereka dari ujian dunia yang belum tentu kalau dipanjangkan umur dia selamat. Bisa jadi kalau panjang umurnya seperti Qarun, yang mana Qarun itu awalnya dikisahkan orang miskin, orang bertakwa, tetapi setelah dipanjangkan umur, ditambah harta, Qarun tidak lagi bertakwa, tidak lagi beriman, justru sombong dan kafir. Itu menunjukkan panjang umur belum tentu baik daripada pendek umur. Kehidupan belum tentu baik daripada kematian, dan kematian itu kata Nabi lebih baik bagi orang yang beriman daripada fitnah-fitnah dunia yang bisa merusak keimanan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.